wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan alat yang telah kita buat. Saya Nova Buhair. Saya Lady Triani. Dan saya Nadia Wahyudin. Akan dijelaskan oleh Alia juga. Oke, jadi pada alat tangki sendiri di sini terdapat dua keran. Ini keran inlet yang terdapat dari pompa. Kemudian ini ada keran outlet yang merupakan hasil dari tangki ini dan mengeluarkan airnya. Nah, pada keran outlet ini terdapat servo. Kemudian servo ini dapat mengatur laju aliran, kemudian volumenya. Nah, kemudian pada kontrol PID-nya pada keran outlet ini dia dapat menyesuaikan ketika airnya penuh, dia dapat memutar segini contohnya. Tadi pada saat airnya rendah dia memutar lebih jauh. Kemudian pada keran inlet itu terdapat ultrasonik. Kemudian di sini terdapat sensor infrared untuk mendeteksi penuh airnya dari si keran inletnya sendiri gitu. Terus ketika air sudah penuh, si servo dari ini akan membuka keran sini. Ketika penuh akan menutup. Kemudian ketika airnya yang dideteksi ini belum dideteksi oleh infrared, maka kerannya akan terbuka. Kemudian ada sensor ultrasonik sendiri itu untuk mengatur ketinggian. Ketinggian ini berpengaruh terhadap PID yang dihasilkan, yang mengontrol si keran outletnya sendiri. Selanjutnya ada Nadia. Oke, sekarang Bapak ngejelasin fungsi transfer dari alat kami. Nah, fungsi transfer itu kami menjadikan tangki kedua ini atau tangki utama sebagai fan-nya, di mana kami memakai laju aliran massa output dan massa input, di mana massa input dikurang dengan massa output itu sendiri. Nah, selanjutnya selain laju aliran massa, kami juga menghitung hukum Torricelli. Kenapa kita menggunakan hukum Torricelli? Karena keluaran dari si air ini tersebut. Nah, hukum Torricelli ini kita gunakan sebagai aliran output dari si tangki utama ini, di mana didapatkan nanti fungsi transfernya adalah laju keluaran dibagi per debit air itu sendiri S plus 1. Kemudian dilanjutkan dijelaskan oleh Nopal. Kita menjelaskan cara kerja dari sistem tersebut. Pertama di sini ada pompa. Pompa di sini akan kita colokkan ke arus listrik terlebih dahulu. Ketika pompa ini menyedot akan ditahan oleh keran inlet yang tadi. Inlet yang tadi ini akan bergerak otomatis ketika air ini tangki sebelah sini kosong, dia akan terbuka dan akan mengalirkan air, dan ketika ini sudah penuh, dia akan tutup kembali. Dan dari sini kita mengembalikan sistem ini ke sini karena agar air ini akan balik lagi ke sini agar tidak habis, agar sistemnya kita tidak harus isi terus. Dan balik lagi ke sini, di sini ada flow meter. Kita membuat aliran pipa ke sini untuk menuju flow meternya, kemudian menuju ke output keran tersebut. Output keran tersebut dikendalikan oleh servo juga, dan servo itu dikendalikan oleh sensor ultrasonik ini. Dan kontak yang kita pakai itu ada USB di sini. Oke, mungkin berikut ada cara kerja dan sistematis alat yang kita buat. Menjelaskan poster kontrol otomatis yang sudah kami buat pada kelompok 7. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, ini fungsi transfer dari kami menjelaskan dari volume air. Maksudnya di sini adalah debit keluaran air, aliran masukan dengan aliran keluaran. Di mana aliran keluaran sendiri itu kita memakai si hukum Torricelli itu sendiri. Nah, dihasilkan fungsi transfernya R per konstanta S plus 1, di mana R yang sendiri itu adalah keluaran dari si air tangki kedua, dan konstanta waktunya ini dari debit dan volume air serta waktu itu sendiri. Nah, terus ini juga dihasilkan dari luas penampang dari si tangki itu. Nah, berikut adalah grafik dari PID kami, di mana setting time kami menggunakan waktu 10, 20, dan yang di sininya 20 juga. Jadi dua PI dan PID ini kita menggunakan 20, sedangkan untuk P-nya 10, di mana errornya didapatkan 10, 12, dan 11%. Nah, untuk grafiknya seperti ini, serta grafik di MATLAB seperti ini. Nah, tetapi grafik di MATLAB lebih menghasilkan hasil yang lebih baik karena hal tersebut, data yang kita dapatkan setelah dimasukkan ini menggunakan metode ZN, sedangkan ini menggunakan trial error. Jadi kita menggunakan dua metode. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Makasih banyak.